wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsila Nurfadia dengan NIM D0222021 kelas D Etika Profesi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 2 Etika Profesi. Tugasnya berupa studi kasus. Fadil usia 33 tahun, sudah 8 tahun bekerja di pabrik ban di Jawa Barat sebagai akuntan. Saudaranya merencanakan membuka pabrik yang sama di Sumatera dan ingin menarik Fadil untuk jabatan direktur keuangan. Pabrik akan beroperasi setengah tahun lagi. Ia ingin juga sempat mempersiapkan pabrik baru. Sesudah menerima tawaran ini, Fadil dengan sengaja mengurangi disiplin kerja sampai suatu tingkatan yang cukup mengkhawatirkan pimpinannya. Ia sering datang terlambat dan pulang sebelum jam kerja selesai. Kadang-kadang sama sekali tidak masuk kerja tanpa memberitahukan alasannya. Sudah beberapa kali ia tidak mengikuti rapat antar bagian, juga tidak menyelesaikan laporan bulanan yang lalu. Ia mengharapkan akan dipecat supaya mendapat pesangon yang cukup besar sementara menunggu pabrik di Sumatera selesai dan ekonomi keluarganya tidak terbengkalai. Nomor 1, bagaimana hubungan antara disiplin kerja, tanggung jawab, akuntansi, dan moral? Jelaskan dalam ilmu lain yang juga membicarakan tingkah laku manusia. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi kekhususan dalam kecakapan profesional dan terbengkalainya kerja akuntansi yang merupakan tugas dan tanggung jawab Fadil? Nomor 3, apa yang mencolok jika seorang akuntansi memandang bahwa dalam family business akan ada masa depan yang lebih cerah daripada meniti karir di perusahaan lain? Jelaskan jawaban dengan sudut pandang etika bisnis. Nomor 1, disiplin kerja, tanggung jawab akuntan, dan moral memiliki hubungan erat dalam menjaga profesionalisme dan kepercayaan dalam dunia kerja. Seorang akuntan memiliki tanggung jawab untuk menjaga transparansi dan akurasi keuangan, sehingga sikap tidak disiplin dapat menyebabkan kesalahan atau bahkan manipulasi laporan keuangan. Hal ini juga diperkuat oleh Asyawati dan kawan-kawan 2024 bahwa berprofesi dengan baik dan menunjukkan ilmu pengetahuan serta memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas kerahasiaan. Seorang akuntan harus menjaga rahasia informasi klien atau seorang yang telah memberikan mereka pekerjaan saat menjalankan tugas profesional mereka. Perilaku profesional konsisten dan menahan diri dari perilaku yang dapat merusak reputasi profesi akuntan adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang akuntan. Dalam ilmu lain yang membahas perilaku manusia seperti sosiologi, dinamika kelompok dan komunikasi dapat mempengaruhi perilaku individu di tempat kerja. Hal ini diperkuat oleh Aini dan Yuwaha tahun 2022 bahwa sebagai suatu kajian antardisiplin, perilaku organisasi menggunakan konsep dan teori dari disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, pendidikan, dan juga manajemen serta disiplin ilmu lainnya. Konsep dan teori-teori tersebut penting artinya dalam membantu memahami perilaku manusia dalam organisasi. Secara keseluruhan, perilaku Fadil dapat dipahami sebagai respon terhadap situasi yang dihadapinya dan ingin menciptakan dampak yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, meskipun itu bertentangan dengan norma dan tanggung jawab profesionalnya. Menurut Suarjana dan kawan-kawan 2022 dalam Fitria Audrey Desiana dan Nurul Fausia 2023, kecakapan fundamental yang dikuasai oleh seorang akuntan bukan hanya terkait hard skill, namun juga terkait soft skill. Kecakapan soft skill tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang akuntan dituntut memiliki sikap tertib saat mengerjakan tanggung jawab yang diterima. Yang kedua, inisiatif dan kemahiran juga diperlukan untuk mencapai tujuan pekerjaan akuntan. Yang ketiga, memiliki semangat bekerja agar terjadinya kelancaran dalam menjalankan tanggung jawabnya. Yang keempat, tidak melibatkan orang lain di setiap pekerjaan yang diberikan. Yang kelima, memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan pegawai lain dalam dunia kerja. Sebagai akuntan, Fadil memiliki kecakapan profesional dalam mengelola keuangan, analisis data keuangan, serta memahami regulasi pajak dan akuntansi. Ketika ia mengabaikan tanggung jawabnya, beberapa konsekuensi serius dapat
terjadi, seperti ketidaktepatan laporan keuangan. Jika laporan bulanan yang tidak selesai dapat menghambat pengambilan keputusan manajemen. Kemudian masalah keputusan hukum. Seorang akuntan memiliki standar dan regulasi yang harus dipenuhi, sehingga jika terjadi kelalaian dapat menyebabkan masalah hukum bagi perusahaan. Kemudian hilangnya kepercayaan. Akuntan memegang peran penting dalam menjaga transparansi dan akurasi keuangan. Jika kinerja menurun drastis, maka kepercayaan atasan dan kolega pun akan hilang. Nomor 3, dalam etika bisnis, keputusan seorang profesional untuk berpindah ke family business dapat dipandang dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, dari sudut pandang kewajiban moral dan profesionalismenya. Seorang akuntan memiliki tanggung jawab moral untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik sebelum berpindah pekerjaan. Menurut Margaretti 2002 dalam Asyawati 2024 bahwa profesi akuntansi bertujuan memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Bahwa seorang akuntan harus menerapkan etika profesi karena pengetahuan dan keterampilan diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Menyengaja bekerja buruk agar dipecat dan mendapatkan pesangon adalah pelanggaran etika kerja. Kemudian dari sudut pandang konflik kepentingan dan loyalitasnya, memilih family business karena prospek yang lebih cerah sah-sah saja, namun harus tetap mengedepankan profesionalisme hingga akhir di tempat lama agar tidak merugikan perusahaan yang telah memberikan penghasilan selama bertahun-tahun.